Apa yang kita lakukan pada bumi kita dan alam semesta kita? Apakah benar tidak ada tempat yang lebih indah daripada alam bebas? Apakah sudah saatnya kita mulai kembali mempraktikkan sistem pertanian alami yang ramah lingkungan? Apa itu pertanian alami? Pertanian alami adalah sebuah metode bercocok tanam yang mengutamakan keseimbangan alam serta keberlanjutan lingkungan. Perbedaannya dengan pertanian konvensional adalah pada cara penanaman yang lebih menghindari penggunaan bahan kimia dan lebih mengutamakan penggunaan pupuk organik. Mengapa kita perlu beralih ke sistem pertanian alami? Pertanian konvensional telah lama digunakan dan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan seperti penurunan kualitas tanah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Lantas, mengapa masih ada orang yang menggunakannya, bahkan terus menggunakannya hingga sekarang? Mari kita dengarkan seorang petani lokal yang sudah memahami penggunaan pertanian alami dan mengalihkan lahan pertaniannya dari pertanian konvensional ke pertanian alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bate, petani alami. Saya dari konvensional masuk di pertanian alami. Nah, perbedaan pertanian alami dan konvensional, pertanian alami itu menguatkan penelitian. Nah, di konvensional itu kalau menurut pendapat saya di waktu di konvensional terjadi tidak ada penelitian karena semua barang jadi dikelola. Nah, menarik di pertanian alami karena seterusnya meneliti, jadi pemahaman sebenarnya dari menjadi petani itu sangat bahagia kalau menurut saya. Karena penelitian setiap turun di bertani meneliti tanaman. Apa kejadian hari ini, apa kejadian besoknya. Nah, semua itu beda karena putaran iklim itu menurut pemahaman saya dari tanaman itu tertanam semua. Misalnya sekarang mendung, ada juga nampaknya di pertanian alami. Besoknya teram, ada juga nampaknya di situ. Jadi itu sangat menarik kalau bagi saya karena dibuka pola dari teman-teman dari KSPS bahwa begini caranya kalau kita menjadi petani sukses, setiap turun meneliti. Jadi terjadi pendidikan itu tidak putus. Maksudnya begitu. Nah, penyebabnya di situ di konvensional kita pakai penjumlahan sebenarnya kalau waktu di situ. Terus sudah dijumlah itu pembiayaan dipakai bertani. Itu kalau bagi saya jalan-jalan tidak ada lebihnya. Karena semua dibeli. Nah, di situ saya perhatikan dari teman-teman itu utamanya pembina Pak Armin Salasa selama 3 tahun mengikuti diskusinya. Saya ada masuki pemahaman pertanian alami, itu sangat bahagia kurasa. Karena terjadi semua yang digunakan di pertanian alami sebenarnya tidak ada merusak dari alam. Pertama-tama tanah tidak diracun, yang kedua mata air dipelihara, yang ketiga udara dipelihara, yang keempat matahari dipelihara. Semua tersentuh di tanah. Nah, matahari tersentuh di tanah, udara turun di tanah, air ada di tanah, makanya teman-teman di KSPS ini memberi di saya bahwa kita fokus memperbaiki tanah. Nah, begitu. Jadi itu sangat menarik kalau menurut saya. Karena di konvensional tidak diurusi itu. Bahwa tanah mau diperbaiki. Cukup kalau turun bertani, ini dilaksanakan. Ini ada orang bilang bahwa
ini sebenarnya hasil pertanian alami sama juga nol. Jadi saya bilang meminta saya turun diteliti antara pertanian alami dengan konvensional di lokasi hasil isinya padi. Karena kalau ditimbang itu sudah jelas di bagi saya. Ya, karena di pertanian alami ada namanya penyakit tanpa masalah tapi tidak seberapa. Nah, di konvensional sebenarnya banyak jenis penyakit karena itu dari pengolahan tanah. Kalau menurut saya, jadi tanah ini kalau menurut saya perlu dipahami, diolah kesadaran dan kesabaran, karena itu tertua di bagi saya dijadikan di dunia ini. Ada lagi penelitian di soal hama, hasil dari apa yang ada di tanah. Nah, alhamdulillah juga berhasil terjadi di konvensional dan pertanian alami. Konvensional ini pakai racun, pakai pupuk. Kalau dilihat hasilnya itu mati hama. Kalau di pertanian alami perkumpulan hama, tetapi perkumpulan hama tetapi tidak menjadi lawang. Karena kita di pertanian alami tidak melawang. Tetapi bagaimana caranya diusahakan lawan bisa menjadi teman. Buktinya ini hama. Ya, ada bukunya di situ sebenarnya, buku penelitian. Tidak ada yang bisa membantah bahwa hasil panen pertanian alami lebih berkualitas dan sehat karena tidak ada unsur zat kimia yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pertanian alami juga memberikan keuntungan jangka panjang dengan mempertahankan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Bagaimana cara memulai pertanian alami? Pertama-tama, kita harus menyiapkan diri dan belajar mengenai hal-hal seperti pupuk organik, insektisida nabati, dan juga jenis tanaman yang cocok untuk ditanam dalam sistem pertanian alami. Selain itu, kita juga harus mempelajari cara membuat kompos dan cara menjaga kebersihan lingkungan pertanian kita. Dan itulah beberapa cara dan keuntungan dari beralih ke sistem pertanian alami. Semua orang bisa mencobanya dan menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Jadi, mari kita kembali ke pertanian alami untuk kesehatan bumi kita dan kesehatan kita sendiri.